Hari ini benar-benar berbahaya. Untung ada permaisuri di sini. Ibu Suri bisa selamat tanpa masalah. Kuda itu sedang hamil. Sudah tentu mudah menjadi liar. Sayangnya, seharusnya berlari di padang rumput yang luas. Namun terjebak di arena kuda yang sempit ini. Permaisuri, Kasim Liu yang berada di sisi raja telah datang. Suruh dia masuk. Baik. Hamba menyembah permaisuri. Bangkitlah. Ada urusan apa, permaisuri? Raja mengetahui bahwa Anda berjasa menyelamatkan raja di pagi hari. Diberikan hadiah sepasang giok yang indah. Memerintahkan Anda mengeksekusi hukuman mati untuk kuda liar itu. Mengerti? Benarkah tidak bisa menarik kembali perintah? Ini adalah kuda yang pernah berperang. Raja, kuda telah keluar dari hutan kekaisaran. Sudah menghilang tanpa jejak. Raja, permaisuri menunggu di luar. Permaisuri tidak berhasil dalam eksekusi. Dikenakan hukuman gaji istana selama setahun. Orang-orang lainnya dipecat, diusir dari istana. Permaisuri, Raja berkata menghukum Anda untuk melayani selama setahun. Hamba mengucapkan terima kasih atas kasih sayang Raja. Sudah 2 hari berada di istana. Saya belum memahami situasi di istana Ling Xiao. Malam ini harus pergi menyelidiki lagi. Permaisuri, Raja benar-benar memberikan limpahan kasih sayang kepada Anda. Sutra bercahaya yang dipersembahkan oleh Ba. Semuanya diberikan kepada Anda. Jika Anda memakainya malam ini untuk melayani Raja, pasti akan membuat Raja tidak bisa berpaling. Ini bordir apa? Begitu jelek, pantaskah ini diberikan untuk saya pakai? Permaisuri, tenangkanlah kemarahan Anda. Apa yang terjadi? Raja, pakaian ini bordirnya sangat jelek. Bagaimana saya bisa keluar mengenakannya? Bawa keluar, eksekusi. Selir kekaisaran, tolong ampunilah saya. Terima kasih, Raja. Ada pembunuh, cepat tangkap pembunuhnya. Tidak menyangka bahwa tiran itu ternyata memiliki kekuatan internal yang dalam. Menyadari keberadaan saya meremehkan. Kenapa ini seorang wanita? Orang ini bahkan bisa melihat punggung saya. Ada luka lama. Apakah mungkin ini adalah pengawal rahasia di sisi tiran? Cepat, di sana. Istana Yonghe. Permaisuri, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sembunyikan pakaian dengan baik nanti. Ambilkan air panas lagi. Ya. Sial, luka lama ini kambuh lagi. Buh lagi. Kepala, permaisuri, hamba akan menunggu di luar. Hamba menghadap Raja. Keluar. Mengapa tiran ini datang pada waktu seperti ini? Tidak bisa. Jika dia melihat saya begitu lemah, pasti akan menaruh curiga. Raja, mohon maaf, hamba tidak bisa berdiri untuk memberi hormat. Sudah larut malam. Permaisuri masih mandi. Ya, malam ini hamba kembali dari Ibu Suri. Kembali agak terlambat. Berdiri. Dia ingin apa? Apakah dia curiga pada saya? Apakah kamu tidak mendengar saya berbicara? Meskipun tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi jika saya berdiri,
bekas luka di punggung, pasti akan terungkap. Dari sudut ini, bayang-bayangnya, memang mirip dengan yang sebelumnya. Pembunuh wanita itu sedikit mirip. Dia memang bermasalah. Pisau. Ternyata tidak ada luka. Ada luka di punggungmu. Tidak ada. Mengapa Raja bertanya seperti itu? Punggung permaisuri seperti punggung seorang pejuang. Raja, Anda salah paham. Permaisuri, sangat sensitif ya. Pembunuh bukan dia, tapi dia tampaknya terlalu tenang. Untung, dia tidak membiarkanku berbalik. Jika tidak, pasti tidak bisa disembunyikan. Dengar-dengar, istana baru-baru ini diserang oleh pembunuh. Sampai sekarang belum tertangkap. Nyonya, Anda harus sangat berhati-hati. Iya. Sementara itu, penjaga di sisi selir kekaisaran telah meningkat cukup banyak. Sungguh membuat orang iri. Ngomong-ngomong, tapi tidak tahu apakah selir kekaisaran mengembalikan segel emas kepada Nyonya. Segel emas. Nyonya mungkin tidak tahu. Harem ini awalnya tidak memiliki pemimpin. Raja kemudian menyerahkan segel emas permaisuri. Sementara waktu kepada selir kekaisaran, memberi dia kekuasaan untuk mengelola harem. Tapi sekarang ada permaisuri Anda. Selir kekaisaran ini masih punya alasan apa untuk menguasai segel emas? Selir kekaisaran ini terlalu tidak menghargai Anda, permaisuri. Tidak menganggap Anda, bahkan tidak secara aktif mengembalikan segel emas. Apakah maksud kalian adalah bahwa saya harus meminta segel emas itu kembali? Ya, segel emas ini memang milik Anda, permaisuri. Namun, meskipun Raja sangat menyayangi selir kekaisaran, tidak bisa membiarkan orang bertindak di luar batas. Itu akan mengacaukan aturan istana. Benar, jika segel emas ini tidak ada di tangan Anda, dan orang luar mengetahuinya, mereka akan mengira permaisuri hanya memiliki jabatan kosong, tanpa kekuasaan yang sebenarnya. Sudahlah, saya merasa tidak enak badan. Kalian bisa pulang dulu. Tidak perlu datang dalam beberapa hari ini. Baik, hamba mohon undur diri. Permaisuri, jangan dengarkan mereka yang membujuk Anda. Mereka ingin memanfaatkan Anda. Tidak, segel emas ini harus dikembalikan. Dia menginginkan segel emas itu. Ya, permaisuri sedang menunggu di luar istana. Dia datang untuk segel emas. Katakan padanya, jika dia terus tidak tenang, saya akan mencopotnya. Hamba patuh pada perintah. Permaisuri, silakan kembali. Raja sudah marah. Dia mengatakan jika Anda masih tidak tenang, dia akan mencopot permaisuri. Permaisuri, segel emas ini, mungkin kita sebaiknya tidak mengambilnya. Permaisuri, Anda sedang melakukan apa? Segel emas selalu dijaga oleh selir kekaisaran. Raja tidak mungkin mengambilnya kembali dari dia, kecuali jika selir kekaisaran dia sendiri tidak menginginkannya lagi. Raja, pada hari saya menikah, ibu memberi nasihat. Apa yang dikatakan suami seharusnya diikuti. Sejak saya masuk istana, Ibu Suri juga sering mengajarkan. Suami sebagai raja, istri sebagai hamba. Jika suami bertindak tidak benar, saya seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya. Kini raja mengasihi satu istana, dan mencopot 3.000 wanita cantik. Sulit untuk menjadi raja yang bijaksana. Malah seperti tindakan Raja Zhou yang bodoh. Segel emas jatuh ke istana Ling Xiao. Masing-masing sulit menjalankan tugasnya. Permaisuri saya, Anda kasihanilah hamba tua ini. Jangan bicara lagi. Permaisuri, jangan-jangan Anda sudah gila karena marah. Demi segel emas, bahkan nyawa pun tak dihiraukan. Raja dan permaisuri, sangat baik sekali. Pertama-tama, ibunya mengajarinya untuk patuh. Menghapus tuduhan Nyonya Feng yang tidak mengajarkan putrinya dengan baik. Kemudian dia mengatakan bahwa dia mendapat ajaran dari Ibu Suri. Jika aku benar-benar mencopotnya, justru akan menjadi raja yang tidak berbakti kepada ibunya. Seseorang datang. Raja, hamba di sini.
Permaisuri berbicara tanpa sopan, melanggar kemarahan yang suci, memerintahkan untuk diasingkan di istana Yonghe, merenungkan diri sendiri. Siapapun dilarang untuk mengunjungi. Hamba menerima perintah dan mengucapkan terima kasih. Permaisuri, Anda pasti telah membuat Raja marah. Raja itu terkenal sebagai tiran. Raja mengeluarkan perintah pengasingan, maka tidak ada yang akan peduli. Seorang permaisuri yang dibenci orang. Malam ini, kamu jaga baik-baik dalam istana. Aku akan keluar sebentar. Anda keluar untuk apa? Mencari tempat yang baik untuk membunuh dan mengubur mayat. Mengubur mayat. Tempat ini terpencil. Tidak ada yang menjaga. Ini adalah tempat yang baik untuk membunuh dan mengubur mayat. Tempat ini terlihat seperti sumur kering. Sepertinya harus mencari jalan keluar lain. Itu dia. Orang yang melukai punggungku malam itu. Bagaimana dia bisa ada di sini? Aku terjatuh secara tidak sengaja. Apakah kamu tahu di mana jalan keluarnya? Pelayan istana ini bahkan tidak tahu identitasku. Jika dia adalah pelayan biasa, jatuh dari tempat setinggi itu, tidak mungkin tidak ada yang terjadi. Apakah kamu tahu? Orang ini sangat terampil. Jangan-jangan dia adalah pembunuh malam itu. Karena dia datang sendiri, maka kita lumpuhkan kemampuannya terlebih dahulu. Lalu kita interogasi untuk menemukan orang di baliknya. Kirim. Coba satu lagi. Kenapa? Kamu tidak mau menyerah ya? Pergi dari sini. Ternyata kamu bisa bicara. Aku kira kamu bisu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Ini adalah racun air langit. Racun ini, siapa yang memberikannya padamu? Kamu mencari mati. Jangan bergerak. Begitu benang perak mencapai dada, orang yang teracuni pasti akan menghadapi kematian. Kamu. Di seluruh dunia, hanya jarum 1000 bulu dari klan Duan yang bisa mengusir racunku. Tapi aku telah mencari di seluruh dunia, dan tidak menemukan pewaris klan Duan. Apakah dia orang dari keluarga Duan? Ini adalah jarum terbang 1000 bulu. Kamu sedang mengobati racun saya. Lepaskan. Kenapa tidak melanjutkan mengobati racun? Kamu harus memberitahu saya terlebih dahulu. Siapa yang meracuni kamu? Kamu harus mengobati racun terlebih dahulu. Setelah mengobati racun, saya akan membebaskanmu. Tidak mengobati racun. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Kamu ini, membalas budi dengan kebencian, ya? Tadi saya yang menyelamatkanmu. Apakah mungkin, mekanisme untuk keluar ada di atas tempat tidur? Raja, hamba telah gagal dalam tugas. Membiarkannya melarikan diri sendiri. Tidak peduli apakah dia orang keluarga Duan atau tidak. Karena kamu telah menemukan rahasiaku. Jangan harap bisa hidup-hidup keluar. Temukan dia. Saya ingin dia hidup. Ya. Permaisuri, akhirnya kamu kembali. Kali ini tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Silakan mundur dulu. Ya.
Permaisuri. Nona Wei Qiang masih hidup. Jenderal muda ada di sini. Hamba mendengar pada hari itu percakapan antara pengurus rumah dan Tuan Feng. Baru tahu bahwa Nona Wei Qiang masih hidup. Dia dikurung di ruangan ini. Ayo pergi, masuk dan lihat. Kalian siapa? Anda adalah Nona Jiuyan. Di mana Wei Qiang? Dia, Nona. Dia di dalam. Wei Qiang. Yang penting dia masih hidup. Ini semua. Ini adalah bekas luka yang ditinggalkan Nona akibat bunuh diri. Para perampok itu tidak hanya mencemari tubuh Nona, tetapi juga menggunakan besi panas. Meninggalkan cap di tubuh Nona. Dokter bilang, Nona tidak bisa memiliki anak lagi. Apa yang saya lakukan di sini tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Bagaimana penyelidikan terhadap para perampok itu? Para perampok ini sudah lama meninggalkan tempat persembunyian mereka. Anak buah saya pergi ke berbagai tempat perjudian, mencari di gedung bunga. Namun, ada banyak kesulitan. Jadi, sampai sekarang belum ada kabar. Baik, saya akan mengirim orang untuk membantumu. Segera menemukan orang-orang itu. Ya, apa yang mereka paksa kepada Wei Qiang, saya akan membalasnya dengan 10.000 kali lipat. Permaisuri, hamba berpikir berulang kali untuk membunuh selir kekaisaran. Itu masih terlalu berisiko. Tidak bisa membunuh. Permaisuri, akhirnya Anda mengerti. Membunuhnya justru akan membuatnya terlalu murah. Saya akan membuatnya hidup dalam ketidaktenangan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Permaisuri, Anda pasti pusing. Saya akan pergi mengambil obat. Permaisuri, obatnya sudah habis. Teater cinta sudah habis begitu cepat. Sepertinya obat di Istana Ling Xiao juga akan segera habis. Pasti juga akan segera habis. Permaisuri, hamba adalah Zhao Qian dari Istana Ling Xiao. Selir kekaisaran tiba-tiba mengalami sakit kepala. Raja menyuruh saya untuk bertanya, apakah obat itu masih ada? Kasim Zhao, jangan terburu-buru. Permaisuri kita pasti belum bangun. Saya akan segera mendorongnya. Cepatlah, jangan biarkan selir kekaisaran menunggu dengan cemas. Ya. Permaisuri, selir kekaisaran mengalami sakit kepala. Jika Anda bisa memberikan obat sekarang, Raja pasti akan mengingat kebaikan Anda. Maka Anda akan memiliki harapan untuk bangkit. Obat sudah habis. Anda tidak mencarinya lagi. Nenek Sun, apa maksud Anda? Itu adalah milik Permaisuri sendiri. Bukankah Anda sudah jelas? Apa kata Permaisuri? Anda harus menjawab seperti itu. Ya. Raja. Kepala hamba sangat sakit. Raja, sabar sedikit lagi. Obatnya segera datang. Bagaimana dengan orang yang dikirim ke istana Yonghe? Raja, Permaisuri mengatakan obat itu sudah habis. Hamba akan bertanya lagi. Permaisuri menutup pintu dan tidak mau ditemui. Sudah habis. Bawa pengawal, pergi mencari di istana Yonghe.